Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prastuti, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Majenang, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan sharing pengalaman mengenai kegiatan selama proses belajar dari rumah. Sudah hampir 3 bulan kita mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Ini adalah situasi sehari-hari suasana sekolahan SMP Negeri 2 Majenang selama masa pembelajaran di rumah. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar di sini. Lorong ini biasanya ramai oleh kehadiran para siswa di pagi hari, di waktu istirahat, ataupun jam pulang sekolah. Namun, sekarang kelas ini seperti tak berpenghuni. Semenjak wabah virus COVID-19 ini mulai merebak, maka aktivitas manusia mulai dibatasi. Kita mulai untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, serta belajar dari rumah. Termasuk kegiatan pembelajaran mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semuanya menerapkan pembelajaran jarak jauh ataupun secara online. Semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus secara masif. Adalah portal Rumah Belajar sebagai salah satu portal yang menyediakan fasilitas untuk kita, para siswa dan guru, dalam proses belajar mengajar secara online. Rumah Belajar memiliki beberapa fitur utama yang sangat membantu kita. Yang pertama adalah sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa maupun guru. Materi ini ditampilkan secara menarik dalam bentuk gambar, animasi, ataupun video. Yang kedua adalah kelas digital. Fitur ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual tanpa adanya tatap muka antara guru dan siswa. Dan yang ketiga yaitu bank soal. Kita bisa menggunakan fitur ini sebagai referensi dalam membuat soal ataupun bisa menggunakannya untuk latihan soal. Yang keempat adalah laboratorium maya. Kita bisa menggunakan untuk melakukan simulasi yang biasa kita lakukan di dalam laboratorium. Selain fitur utama tersebut, Rumah Belajar juga memiliki beberapa fitur penunjang yang lain seperti peta budaya, wahana jelajah angkasa, buku sekolah elektronik, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan profesi berkelanjutan. Selain Rumah Belajar, saya juga menggunakan aplikasi lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu WhatsApp. Aplikasi ini kami gunakan untuk berkomunikasi secara intens dengan para siswa. Yang kedua adalah Google Classroom. Di sana, biasanya saya memposting tugas serta berdiskusi dengan para siswa. Yang ketiga adalah YouTube. Biasanya, saya meminta para siswa untuk mencari video yang berkaitan dengan materi belajar. Dan yang keempat tentunya adalah Rumah Belajar, sebagai referensi untuk mencari materi, latihan soal, serta sumber belajar bagi para siswa. Salah satu materi yang pernah saya sampaikan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu makna lirik lagu dengan model pembelajaran Discovery Learning. Dengan sintak model pembelajaran sebagai berikut. Stimulasi atau pemberian rangsangan. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada
topik materi kosakata dan tata bahasa dalam lirik lagu dengan cara mengamati, mendengar, atau menyimak sebuah lagu. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan ataupun hal yang tidak dipahami berkaitan dengan lagu yang diberikan. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi dengan mengamati video, membaca literatur, atau mencari sumber belajar lain. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Peserta didik mengolah informasi dari materi kosakata dan tata bahasa dalam lirik lagu yang sudah dikumpulkan. Yang kelima, verification atau pembuktian. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Yang keenam, generalization atau kesimpulan, yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Rumah belajar sangat membantu sekali selama proses pembelajaran jarak jauh. Bagi para peserta didik, rumah belajar merupakan solusi dalam mempelajari, mencari materi, serta membantu dalam memecahkan masalah belajar. Sedangkan bagi kita, rumah belajar bisa kita gunakan sebagai referensi serta sumber belajar. Selain itu, melalui fitur pengembangan profesi berkelanjutan, rumah belajar juga memfasilitasi kita untuk mengupgrade ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru. Maka dari itu, tetap gunakan rumah belajar. Belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.